Ini dijelaskan sudah masuk Malaysia, tuh 80 orang. Tidak ketahuan kan 80 orang, bisa lebih dari setengahnya tertipu rupanya, berarti yang bawa mereka itu meraih keuntungan. Ada juga yang mengatakan organisasi-organisasi yang terlibat TPPO ini Biang Keladi, UNHCR, IOM, Yara, Amnesty, dan lain-lain katanya. Wah, luas juga ya, bagus juga sebenarnya kayak mereka nih. Halo Sobat Netizen, perlahan-lahan siapa saja anggota-anggota UNHCR yang berasal dari orang Indonesia dan mulai ditandai nih oleh kalangan para netizen. Apalagi di video kali ini kita akan menyampaikan seperti apa klarifikasi dari orang UNHCR soal tanggal lahir yang sama yang ada di orang-orang Rohingya yang datang di Sumatera Utara kemarin. Dan di video kali ini juga kita akan melihat seperti apa nih keinginan orang Rohingya yang ada di Aceh Utara, yang sebenarnya mereka ini ingin dikembalikan ke Malaysia karena sebelum mereka kemarin itu mendarat di Indonesia, tepatnya di Aceh pada bulan Desember 2023, itu mereka sudah berada di Malaysia selama 2 tahun guys. Oke, di video kali ini kita akan jelaskan dulu nih, sampaikan dulu. Ini soal hebohnya imigran Rohingya di Deli Serdang yang memiliki tanggal lahir yang sama, dan ini kata UNHCR. Nah, jadi ini ya orangnya ya. Jadi dia ini Protection Asosiasi UNHCR, namanya Oktina Hapanti, yang mana dia menjelaskan soal informasi tersebut ya. Oktina mengaku banyak orang-orang yang tidak mengetahui tanggal lahirnya saat didata UNHCR. Sebenarnya menurutnya banyak pengungsi yang tidak tahu tanggal kelahiran mereka. Jadi kadang-kadang mereka itu tidak bisa memberikan informasi tanggal pastinya itu kapan mereka lahir. Banyak pengungsi, terutama Rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya, sehingga tidak memiliki akta kelahiran, bahkan tidak tahu kapan mereka itu lahir. Oleh sebab itu, di sini katanya itu UNHCR di seluruh dunia menyepakati tanggal 1 Januari sebagai tanggal lahir pengungsi yang tidak mengetahui tanggal lahirnya. Sedangkan untuk tahun lahir ini, menurutnya akan dihitung berdasarkan pengakuan umur dari si pengungsi tadi, guys. Ya, seperti itu kira-kira ya, yang disampaikan oleh Protection Associate Oktina Hapanti. Oh, kita sudah tahu nih orang-orangnya ya. Kabarnya sih bukan hanya di Indonesia ya yang disamakan seperti itu, tetapi dimanapun orang-orang Rohingya, di negara manapun katanya disamakan jika tanggal lahir mereka itu tidak diketahui guys. Jadi ini berita ya, ini berita resmi. Ini ada di sebuah media sosial, Rohingya pandai cakap Melayu. Mereka minta segera dikembalikan ke Malaysia dan mereka merasa tertipu. Kira-kira tertipu oleh siapa nih? Abang pandai bahasa Indonesia kapan bang? Pandai Malaysia. Malaysia? Ya, juga Malaysia. Udah lama tinggal di Malaysia rupanya? 2 tahun. 2 tahun? Ya. Jadi abang dalam satu rombongan mereka? Ya. Iya. Siapa yang bawa orang abang sini? Orang agent. Agent? Ya. Kapan abang sampai kemari? Ya, pakai kapal. Pakai kapal? Ya. Nah, secara tidak langsung di sini pun dia mengatakan bahwa sebenarnya mereka ini datang ke Indonesia, ke Aceh tidak terdampar, tetapi memang menggunakan kapal yang mana ada agen di sini ya. Agen di sini pasti di Indonesia, di luar sana agennya ya tentu ada. Tidak hanya yang mengirimkannya saja, tentunya yang ada di Indonesia pasti ini belum ada nih yang ketangkep ya teman-teman. Jadi di sini sudah jelas ini pengakuannya, dan kalau kita sadari bahwa mereka memang benar-benar dikirimkan melalui agen. Itu tibanya siang atau malam? Malam 11. Malam ya? Oh ya. Malam 11? Ya, pukul 11. Berapa orang? Abang enggak? Ada orang sekali dalam 130, tapi 80 orang sudah pindah, sudah masuk Malaysia, tapi 50 orang sudah diangkat ke Indonesia. 130 orang masuk ke Indonesia. Di situ 80 orang ya tadi ya, kita lihat lagi. 80 orang sudah pindah. Tuh, 80 orang sudah pindah. Sudah masuk Malaysia. Di sini dijelaskan sudah masuk Malaysia. Tuh 80 orang. Tidak ketahuan kan 80 orang, bisa lebih dari setengahnya kabur gitu ya.
Di sini yang tersisa 50 orang yang sudah ditangkap, guys. Saya katakan sebelumnya, mereka ini ke Riau untuk tujuan mereka karena dekat dengan Malaysia, dan akhirnya mereka terbanglah di sana. Tapi 50 orang sudah ditangkap di Indonesia. Ya. Jadi abang sini bawa keluarga atau sendiri? Ya sendiri. Sendiri ya. Ya. Apa yang abang harapkan di Aceh ini dengan Indonesia ini? Ya ini Aceh Timur. Ya, apa yang abang harapkan? Kenapa datang kemari? Ya kita orang tak datang sini, kita orang mau masuk Malaysia, tapi agent sama tipu saya. Dia orang cakap ini Malaysia, dia orang sudah turun sudah lari. Oh gitu. Ya. Oh jadi sebetulnya mau ke Malaysia, Ya. bukan mau ke Aceh. Ya. Oh, jadi kalau udah kejadian seperti ini, apa yang abang harapkan? Ya. Atau dengan pemerintah Indonesia Ya. dikembalikan? Ya kembalikan. Kembalikan. Ya, di sini orang Rohingya tersebut ingin dikembalikan lagi ke Malaysia karena dia sudah ada di Malaysia selama 2 tahun. Oh, kemungkinan dia dari Rohingya ditipu agen masuk ke Indonesia. Kenapa dia sebelumnya ada di Malaysia? Ya, karena dia tinggal di Malaysia dan juga bekerja. Mungkin pulang kerja dari Malaysia, itu kan banyak kabarnya ya. Orang-orang Rohingya ini bekerja di Malaysia, kemudian dia pulang ke Bangladesh. Kemudian untuk menuju Malaysia, kok bisa masuk dulu ke Indonesia ya? Apakah semuanya yang ditipu masuk Indonesia dulu dan termasuk yang tidak ditipu juga gitu ya teman-teman? Kira-kira gimana nih tanggapan kalian mengenai apa yang dia sampaikan itu? Kira-kira menurut kalian jujur atau tidak? Intinya sih di sini dia jujur, ada agen ya, ada agen yang mengantarkan mereka dan dia merasa ditipu dan minta dikembalikan ke Malaysia. Kembalikan dia mau tuh. Buat Rohingya lebih baik kalian jujur apa yang terjadi supaya proses pemindahan kalian dipermudah. Kalau kalian banyak drama, ya lama terombang-ambing gak jelas. Pemerintah masih aja dikaladalin tuh, mereka memang gak ke Malaysia karena Malaysia lagi kuat operasi warga asing sekarang ini, makanya mereka banyak yang lari mau ke Dumai. Tertipu rupanya berarti yang bawa mereka itu meraih keuntungan. Ada juga yang mengatakan organisasi-organisasi yang terlibat TPPO ini biang keladi UNHCR, IOM, YARA, Amnesty, dan lain-lain katanya. Tolong! Jadi pengecut, dia berani jihad. Mari kita galang dana buat kembalikan Rohingya ke tempat asalnya, kasihan di agen. Dan di sini ditolak kalau pemerintah gak mau keluar dana, biar rakyat yang kumpulkan untuk biaya Rohingya pulang. Juga yang mengatakan hati-hati jangan percaya omongan orang Rohingya katanya ya. Itu pasti gembongnya katanya. Kemudian ini ada yang makan ya, Rohingya di Indonesia makan, tidur, belajar bahasa Indonesia, main sepak bola, beranak enak. Ya di sini ya makannya juga banyak ya. Ini per porsinya itu bisa 2 hingga 3 porsi bagi orang Indonesia. Orang ini sudah diwawancara beberapa kali ya. Saya suka mencari penasaran ya. Nama orang-orang Rohingya yang sama gitu ya, untuk mencari namanya. Biasanya kan kalau di berita itu suka ada namanya orang Rohingya ini siapa gitu, apakah mereka ganti-ganti nama kayak kemarin kasus TPPO itu kan ganti-ganti nama ya. Saya suka detail ataupun penasaran dengan nama-nama mereka ketika diwawancari kembali, apakah namanya itu berganti-ganti atau enggak itu guys. Apa untungnya Rohingya di Indo? Serius nanya. Ya ampun, di Indonesia masih banyak yang kurang makan, gak punya rumah, susah cari kerja. Ini Rohingya enak benar. Ya katanya di sini UNHCR yang bertanggung jawab ya untuk memberi makan mereka, untuk memberi mereka tenda ya. Tetapi pada kenyataannya di sini masih dari pemerintah juga dan masyarakat ya. Dari tenaganya, dari makanannya, dan juga penampungannya, UNHCR tidak seluruhnya menjadikan tugas mereka ini sebagai orang-orang yang mengurus Rohingya ini ya. Kalau kita lihat, silahkan aja cek tugas UNHCR di Indonesia itu apa. Seharusnya UNHCR juga selain memberi mereka makan, tempat penampungan, maksudnya yang dimaksud tempat penampungan di sini kayak tendanya gitu ya, bukan tempat lokasi gitu. Itu harusnya UNHCR, kemudian yang menjaga juga harusnya UNHCR di sini, tapi polisi dan itu ya PMI ada juga yang memberikan makan, kemudian dari Satpol PP ada gitu juga. Ini ada juga nih postingan, beginilah kondisi camp mewah yang ditinggal Rohingya ya teman-teman. Kayaknya ini ada di YouTube.
Wah, luas juga ya, bagus juga sebenarnya camp mereka nih. Mungkin meskipun ada camp ya mereka pengen nyari yang lebih bebas kali ya. Kemarin kayaknya pas malam tahun baru tuh, orang-orang Rohingya yang ada di Malaysia itu banyak banget teman-teman. Dari segi pakaian-pakaiannya sih oke lah ya di sana ya, mereka ya, gaya-gaya. Nanti kita akan kabarkan lagi seperti apa nih kelanjutan update-updatean terbaru soal seputar Rohingya ini dan seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat. Aspirasi mereka ini tidak direspon ataupun tidak didengar. Yang pastinya masyarakat juga lama-lama bisa kesabarannya habis juga gitu ya teman-teman. Yang pasti kalau misalnya updatean berita-berita tentang Rohingya ini tidak rame terus, maka bisa-bisa mereka tidak tahu nih apakah mereka akan menetap Indonesia, dan semakin banyak tanpa kita ketahui, maka dari itu kita kawal terus guys.